Shalom, ini di depan HP semua kah? Ya langsung aja, Mas. Ya langsung baik, Mas. Yuk kita mulai dah yuk. Siapapun kita yang ada sore hari ini, kita percaya bahwa hadirat Tuhan pasti akan datang sangat semuanya, semuanya kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan bahwa itu datang ya Bapak. Ya, keindahanmu berikan segalanya, Semuanya yang menyenangkan hatimu kita mau nyanyikan sekali lagi. Datang ya Bapa dalam kehidupan, memandang keindahanmu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini sekali lagi dari atas. Ku datang ya Bapa, memandang keindahan, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Di dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu. Dalam hidupku ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia padamu Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Oh haleluya, kami menyembahmu Yesusku, sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus, sebab Kau besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, mengatasi langit, mengatasi bumi. Oh haleluya Yesus.
jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Satu karyamu di dalam hidupku, berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Yesus, syukur terima kasih Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan, segala pujian dan syukur kami Tuhan. Dan apapun yang kami yang ada pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu mengalir di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa lawatan-Mu tetap bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Amin. Tante mau. Siapa yang tugas Mas Bayu? Yang pimpin pujian. Berkah sudah siap? Enggak ada gitarnya katanya Tante kosongan. Oh, jadi langsung firman, langsung renungan. Boleh Tante langsung firman. Oh ya, puji Tuhan. Selamat sore, lama kita nggak jumpa ya. Google Meet ini kita tetap mengisi firman, kita tetap dibangun iman kita. Nah, saya mau merenungkan firman, membagikan share, yaitu tentang beberapa macam kehidupan orang Kristen. Beberapa macam kehidupan orang Kristen terdapat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 8. Nanti Aan akan membacakan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, puji Tuhan. Beberapa macam kehidupan orang Kristen ya yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 8 ini, yaitu kehidupan yang pertama, kehidupan di tepi air. Kristen yang di tepi air. Dan yang kedua, kehidupan Kristen yang jauh dari air. Dan yang ketiga, kehidupan Kristen sebagai hiasan atau pohon hiasan. Nah, kita akan mengerti sedikit keadaan tentang pohon. Tentu pohon itu ada akar. Ini sangat penting ya, kalau tidak akan mati. Sebab akar itu ibaratnya fondasi. Jadi harus punya akar atau fondasi yang kuat di dalam iman kekristenan kita. Nah, yang kedua ada batang atau tubuh. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa tubuh kita adalah rumah Allah. Jadi kita harus melekat kepada pokok kehidupan atau pokok pohon itu. Sebab tanpa kita melekat, kita tidak akan hidup. Jadi orang yang hidup, yang dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 8, yaitu kehidupan kita sebagai batang atau tubuh harus melekat kepada pohon itu, sehingga pohon itu akan bertumbuh. Jadi tidak bisa kita lepas dari pohon itu, pasti akan mati. Dan yang ketiga, buah, ada buah. Pohon itu harus mengeluarkan buah.
Itu keadaan pohon. Kalau tidak mengeluarkan buah, Yesus pernah mengutuki pohon ara karena pohon itu tidak berbuah. Kristenan, saudara dan saya, itu harus berbuah. Bahkan Tuhan berbicara ada di dalam Galatia 5 ayat 22 bahwa hidup kita harus mengeluarkan buah-buah roh. Jadi penting, sangat berguna kehidupan kekristenan. Kalau tidak mengeluarkan buah pasti akan dibuang, dibakar, tidak ada gunanya. Dan yang selanjutnya ada air. Air ini berbicara tentang Roh Kudus. 38 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu sekedar keadaan pohon. Nah, kita akan pelajari satu persatu meskipun dalam waktu yang singkat ya. Yaitu tentang yang pertama, yaitu kehidupan Kristen di tepi air. Nah, ini menggambarkan kehidupan kekristenan yang di tepi air itu, di tepi sungai, akan menghasilkan buah. Itu artinya kehidupan kita anak-anak Tuhan yang melekat dekat ya dengan pokok atau mata air itu. Firman Tuhan bicara, barang siapa yang merenungkan firman siang dan malam, yang kesukaannya siang dan malam, itu akan hidup. Seperti Mazmur 1 ayat 2, ayat 2 dan 3, yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menghasilkan buah yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi batang atau tubuh, kalau kita tinggal di dalam akar atau batang itu, pohon yang di tepi air, pasti daunnya tidak akan kering, selalu akan berbuah. Meskipun dikatakan menghadapi panas terik, ya panas itu suasana hidup, penderitaan, tidak akan mengalami kekeringan, tidak akan mengalami panas terik, yaitu berbicara tindasan, cobaan seperti hari-hari ini, ya mendengar berita-berita yang sungguh menakutkan secara orang yang tidak punya iman, orang yang tidak percaya Tuhan. Itu karena memang fenomena ini memang melanda dunia ya. Nah, disitulah ibaratnya panas terik ini keadaan di kehidupan orang yang jauh dari air akan mengalami semakin takut, semakin gelisah. Ada banyak berita-berita yang tidak membawa damai, yang menakutkan, melemahkan. Tapi kita percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, mempunyai pengharapan yang teguh, kita hidup di tepi aliran air, pasti kita akan ditolong oleh Tuhan. Ya, ini kehidupan Kristen yang jauh dari air, yang jauh dari air. Jadi daunnya layu. Orang Kristen yang hidupnya senang ya kalau dibangun ibadah ke sana kemari, tetapi tidak mempunyai akar yang kuat, tidak dekat dengan mata air itu, artinya jauh dari pokoknya, jauh dari pohonnya itu. Nah, ini ibaratnya orang yang hidup seperti ini, pasti orang ini tidak akan kuat dalam menghadapi tindasan, dalam menghadapi ujian, masalah, baik kita yang masih sekolah, yang di perantauan, yang sedang bekerja, meninggalkan Tuhan karena hidupnya jauh dari air dan gampang hanyut, terbawa arus oleh keadaan situasi dunia ini. Nah, oleh sebab itu diharapkan setiap anak-anak Tuhan memiliki kehidupan yang tidak jauh dari mata air ini seperti saya tadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di tepi aliran air, hidup kita di tepi aliran air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi diharapkan kehidupan kekristenan kita, baik itu anak-anak youth maupun semua saja ya, semua kekristenan kita harus dekat dengan
mata air, di tepi aliran air. Nah, jelas kalau di luar, di jauh ya, jauh, yang kedua ini jauh dari sungai atau jauh dari mata air tadi, batang air, pasti akan cepat layu daunnya. Orang Kristen yang hidupnya ngambang, yang tidak mempunyai akar yang kuat, jadi ngambang, gampang sekali meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kehidupan Kristen yang pohon hiasan, ya, ini menggambarkan orang Kristen ini tidak ada gunanya, ya, maaf bicara, tidak ada gunanya. Rajin kebaktian tetapi tidak menghasilkan buah apa-apa. Bagaikan pohon hiasan yang bisa dipindah ke sana kemari, karena itu pohon hiasan. Jadi tidak bagus tapi mati, ya, kelihatannya rajin, kelihatannya setia, tapi sebenarnya tidak ada kehidupan rohani. Nah, itulah yang dikatakan pohon hiasan, ya, yang bisa dipindah ke sana kemari, ya, yang mudah terpengaruh, mudah meninggalkan Tuhan, jelas ya, karena pohon hiasan itu terserah yang punya. Kalau yang punya mau pindah sana, mau pindah sini, karena itu pohon hiasan. Nah, sebab itu jangan kita menjadi pohon hiasan, tapi jadilah pohon yang hidup di tepi aliran air, yaitu hidup di dalam Yesus, tidak jauh dari Yesus, maka selalu akan menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dinikmati oleh diri kita masing-masing, juga oleh Tuhan. Sehingga jangan sampai Tuhan mengutuk pohon itu, yaitu kehidupan saudara dan saya, karena tidak berbuah. Kita semua anak remaja memiliki kehidupan yang berbuah. Coba satu ayat dibaca, Yesaya 44, Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Coba bacakan. 44 ayat 3 dan 4. Supaya hidup kita di tepi aliran air. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandaruasa yang di tepi sungai. Ya. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Jadi ibaratkan kehidupan kita merasa haus, datang kepada Tuhan merasa haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Jadi Tuhan akan mencurahkan rohnya ke tanah, yaitu kehidupan hati saudara dan saya yang haus akan air kehidupan, yang haus akan kebenaran. Nah, itu renungan, karena ibarat ini tanah. Saudara, itu tanah. Air itu Roh Kudus. Jadi tanah hati kita harus selalu disiram dengan air. Nah, kita hidup di tepi aliran air supaya selalu menghasilkan buah, tidak mengenal musim kering atau panas, tetap subur, tetap menghasilkan buah, karena kita tetap dekat dengan mata air itu, yaitu dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, kiranya renungan yang singkat ini bisa kita jabarkan lebih lanjut, ya, bahwa kita kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman harus hidup jadi pohon yang ini, kehidupan yang nomor satu ini, yaitu di tepi air. Yang kedua, kehidupan Kristen yang jauh dari air, dan yang ketiga, kehidupan Kristen yang sebagai hiasan, pohon sebagai hiasan. Nah, kita milih yang pertama itu, yaitu pohon yang hidup di tepi aliran air, yaitu dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga selalu berakar dan kita terus mendalam di dalam Tuhan. Roh Kudus ada bersama kita. Saya serahkan kembali kepada Mas Bayu. Monggo, Mas Bayu. Ya, terima kasih Tante, puji Tuhan. Firman yang hati buat kita semua, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikan bahwa hidup kita ini seperti pohon, ya Tante, betul, seperti pohon, bahwa kita ini nggak bisa hidup tanpa air. Ya, kayak saya sendiri Tante,
depan rumah itu punya pohon anggur tante. Jadi pohonnya itu waktu awal-awal saya tanam itu awal-awal karena memang lagi rajin-rajinnya atau ya kepingin punya pohon anggur gitu, jadi disiram terus gitu. Nah, kebetulan pohonnya juga sama kolam ikan, jadi kalau mau nyiram juga gampang banget. Jadi tinggal ngambil air yang ada di kolam ikan, tinggal disiramin gitu kan. Tapi lama kelamaan waktu si pohonnya ini udah mulai gede, terus apa itu batang-batangnya juga sudah mulai merambat gitu di anjang-anjangnya itu, sudah belok ke sana ke sini gitu kayak yang aduh apa itu rombu dan apa ya rombu ya kayak setting semau. Nah itu ngelihat aja sudah, ini apa sih pohon ini, saya bilang gitu tante. Pohon ini kayaknya pohon apa ini, mandul lah misalnya, kok enggak berbuah saya gini nyiramin kok sudah tinggi kayak gini, sudah kayak gitu belum berbuah. Sampai akhirnya capek, yang mau nyiram biar sudah disiram ya sudah, nggak disiram ya sudah, hidup ya syukur, mati ya sudah, saya gitu tante. Tapi apa namanya, saat dibiarkan ya tante ya, saya mungkin biarkan si Enos kan rajin tante menanam kayak gitu, rajin. Di pinggir-pinggirnya itu tanam kacang hijau gitu, jadi apa sisa-sisa di praktek sekolah itu kacang hijaunya ditanam. Lama-lama mungkin kena air ya tante ya, apa siram apa itu namanya, nyiram kacang hijaunya itu jadi kena ke pohon anggurnya gitu, akhirnya sekarang berbuah tante. Nah, jadi apa ya maksudnya itu selama pernah iya tante, walaupun di tepi aliran air ya tante ya, tapi kalau apa namanya, si akarnya sendiri tidak dapat aliran air kayak gitu, itu akhirnya juga bakalan mati gitu. Tapi saat ada yang nyiramin, pohon itu bisa berbuah gitu loh, kayak sekarang sudah mulai keluar buahnya, ada beberapa gitu. Jadi intinya apa namanya, kehidupan kita nggak boleh jauh dari aliran air, jauh dari aliran mata air kayak ya betul. Kayak kita juga betul ya tante ya, kayak Tuhan juga senantiasa ada di dalam tiap kehidupan kita kayak gitu. Kita jadi anak Kristen juga kita bakalan hidup di dalam Roh Kudus kayak gitu. Tapi selama kita nggak menjaga kehidupan kita selalu dekat sama Tuhan, apa ya, bukan Tuhan yang meninggalkan kita gitu loh, tapi kita yang bakalan menjauh sama Tuhan. Akhirnya kita juga setiap permasalahan itu datang terus dan kita nggak bakalan kuat gitu, kalau kita jauh dari Tuhan. Jadi dari firman yang sungguh indah, sungguh memberkati, memang betul-betul ya luar biasa, sangat memberkati sekali tante, terutama buat saya juga yang apa ya, yang betul setiap hari baca firman, setiap hari merenungkan firman kayak gitu. Tapi kalau apa namanya, maksudnya sehari aja gitu nggak dekat sama Tuhan ya, nggak menjalin kehidupan sama Tuhan, rasanya kehidupan ini kayak sing kosong kayak gitu loh, ada gitu. Jadi terutama buat kita anak muda yang saat ini kita masih hidup di dunia muda, kita mau tetap jaga kehidupan kita mau berakar ke dalam, kita mau berbuah, jadi kita mau bagi-bagikan setiap buat kita untuk orang-orang yang oke gitu aja tante. Teman-teman ada yang mau berbagi, mau menceritakan kebaikan Tuhan, ada yang didapat dari firman yang disampaikan sama tante, mungkin monggo saya berikan waktu, silakan. Mungkin ada yang mau menambah. Mega, terus Tia, Yas, itu Kak Nathan, monggo mungkin salah satu bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah dialami, yang mungkin sudah disembuhkan dari sakit atau apa, dan atau mau menambah firman atau sedikit share tentang firman yang tadi, bisa. Sudah cukup kayak Mega mau. Halo Mega.
mau sedikit kesaksian aja dari yang kemarin kan Mega dikasih sakit sama Tuhan. Nah, puji Tuhan kan kemarin udah mendingan, cuman indera penciuman sama perasaan itu belum pulih. Nah, terus puji Tuhannya sekarang itu indera perasaannya udah mulai pulih, tapi yang agak susah itu indera penciuman. Soalnya kayak enggak apa ya, walaupun itu menyengat itu nggak bisa cium gitu loh. Nah, itu kan sakitnya juga udah 2 minggu ini, jadi semoga cepat sembuh, pokoknya semoga cepat pulih, cepat biar begitu biasanya lagi. Kalau beraktivitas yang agak apa itu pusing biasanya, nggak bisa capek-capek banget. Ya, itu kebetulan sedikit sudah pulih. Sudah mungkin yang lain mau menambah. Halo, apa positif? Sudah swab? Sudah swab, Mbak Mega? Nggak swab, Ya. tapi saya tanya gejalanya itu semuanya sama kayak COVID. Oh, kalau yang lain, apa ada yang kena COVID yang lain? Yang youth yang lain di Maiji ini ada? Ya harapannya tidak ada yang kena, tetap waspada ya, tetap waspada, jaga diri dan jaga imun kita. Diharapkan ya jangan sampai ada yang kena. Dan kalau memang kena ya meskipun nantinya mungkin minggu depan mulai tatap muka, ya untuk isolasi mandiri dulu. Diharapkan dari kita semua anak-anak yuk ya saling mendoakan. Tapi seandainya memang Tuhan izinkan ya isoman dan kita harus hati-hati ya, yang lain hati-hati. Makanya untuk sementara pergaulannya ini jangan selalu los ya. Sebab ini di Ngrambe juga ada beberapa. Yang lain sehat semua kan? Halo. Sehat semua? Tuhan, Sehat semua? Sehat. Chris? Amin, amin. Itu yang menjadi doaku. Doa Mami selalu semua anak-anak yuk sehat, semua jemaat sehat. Oke, nggak ada lagi? Diakhiri Mas Bayu. Monggo, boleh Tante. Ya, 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 Mas Bayu tutup dalam doa ya. kita naikkan satu pujian ya, seperti rusa ya. Nanti saya berdoa, Tante doa berkat ya Tante. Oh ya. Saya hatiku datang menunggu bagai tanah gersang, rindu datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi kita menyanyikan hanya Engkau, oh hanya Engkau, oh pribadi yang mengenalku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, Kau bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh Yesus. Bapa kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau sudah memberikan setiap firman-Mu Tuhan masuk ke dalam setiap kehidupan hati kami Tuhan. Melalui hamba-Mu, Tante Yohanes yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, setiap firman yang Kau sampaikan Tuhan, bisa masuk ke dalam hati kami, bertumbuh, berbuah Tuhan, bahkan hidup untuk selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang ada di dalam setiap kehidupan kami, setiap permasalahan, pencobaan, atau apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, tetap berpegang ke dalam pokok anggur-Mu itu Tuhan, ke dalam tubuh-Mu, ke dalam Engkau ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menuntun setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan jalan keluar buat setiap permasalahan kami Tuhan, memberikan kesembuhan di dalam setiap sakit penyakit kami ya Tuhan. Dan apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau yang senantiasa memberikan semuanya ke dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini mungkin belum bisa bergabung bersama dengan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang sedang mereka alami Tuhan, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang tahu isi hati mereka Tuhan, Engkau yang melawat setiap kehidupan mereka Tuhan. Juga untuk setiap kehidupan kami Tuhan, Tuhan tetap senantiasa jaga setiap kehidupan kami, jauhkan kami Tuhan dari setiap sakit penyakit, virus-virus yang berbahaya yang mencoba untuk mengganggu setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa bekerja di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga buat Tante, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati Tuhan melalui setiap hikmat, penyertaan-Mu yang senantiasa Engkau berikan ya Tuhan dalam menyampaikan setiap firman-firman-Mu Tuhan, juga yang senantiasa membimbing kami Tuhan, remaja-remaja-Mu di jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pertemuan ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak youth yang bergabung, bahkan mereka yang tidak bisa bergabung, Engkau berkati ya Bapa. Curahkan ya Tuhan berkat-Mu atas mereka. Berikan kesehatian satu dengan yang lain. Dan segala kekurangan-kekurangan kami Engkau ampuni Bapa. Terima kasih Tuhan, curahkan berkat-Mu. Anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat-Mu tercurah atas kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Bye.